Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran matematika wajib kelas 11. Kali ini kita akan membahas tentang definisi limit fungsi aljabar. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan teman-teman akan bisa memahami konsep limit fungsi aljabar dengan menggunakan konteks nyata dan dapat menerapkannya. Nah, tentunya teman-teman penasaran bukan apa itu limit? Mungkin teman-teman pernah mendengar kalimat berikut ini. Wah, tadi pagi hampir saja Paman Danu itu kecelakaan. Dia hampir serempet mobil. Nah, tentunya Paman Danu tidak benar-benar terserempet mobil bukan? Tetapi hanya hampir saja. Atau ada kalimat lain, misalnya, sesaat sebelum tsunami, keluarga itu masih bermain di taman. Nah, tentunya keluarga itu bermain di taman pada waktu sebelum terjadinya tsunami atau mendekati terjadinya tsunami. Nah, kira-kira itu teman-teman untuk menggambarkan tentang limit, yaitu mendekati atau hampir, ya. Sekarang kita simak materinya. Nah, pernahkah teman-teman memperhatikan saat dua orang sedang bermain bola voli? Pemain pertama akan berusaha melempar bola, sedangkan pemain kedua berusaha untuk mendapatkan bola dan memukulnya kembali. Jika kita memisalkan lintasan dari bola yang dipukul tadi dengan sebuah fungsi pada diagram kartesius, maka bola yang sudah dilempar tadi pasti akan bertemu dengan tangan si pemain lawan. Nah, misalnya titik temunya ada di sini teman-teman. Maka dalam diagram kartesius digambarkan di fungsi ini bahwa titik ini, bola ini berada pada X sama dengan C, dan pada saat X sama dengan C ini maka nilai fungsinya adalah L. Nah, kalau teman-teman perhatikan ketika bola bergerak ke arah C dari sumbu utama ke arah C, maka nilai fungsinya juga berubah-ubah, dan juga ketika bola ini sudah melewati titik C, maka fungsinya juga berubah. Nah, dapat kita katakan bahwa pada saat bola bergerak mendekati C, maka ketinggian bola juga mendekati L. Sebelum kita membahas limit terlebih lanjut, maka coba kita tentukan nilai fungsi berikut teman-teman. Fx sama dengan X plus 1. Tentunya teman-teman sudah tidak asing bukan? F1. Maka hasilnya adalah 2. Kemudian kita isi dulu ya teman-teman. Kita isi semuanya dulu. 2,999, kemudian 3,001, 3,01, kemudian 3,2, 3,5, dan selanjutnya 4. Nah, sudah kita tentukan semua nilainya, kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Nah, setelah kita masukkan ke dalam tabel, nilai X-nya ternyata dari 1, 1,5, 1,8, 1,99, 1,999, ini angkanya mendekati 2 teman-teman. Dan juga bilangan 3, 2,5, 2,2, 2,01, 2,001 ini juga mendekati 2. Jadi angka 2 ini, sekitarnya 2 ini masih banyak sekali bilangannya teman-teman, bilangan real yang tak berhingga. Sehingga kalau kita perhatikan Fx-nya dari kiri, dari 1 sampai 1,999, nilai Fx-nya ini naik dari 2 sampai 2,999. Nah, ini menuju ke angka 3. Sedangkan Fx-nya dari kanan, dari 3, X-nya sampai 2,001, nilai Fx-nya itu 4 dan menurun sampai 3,001. Ini juga mendekati angka 3. Nah, setiap nilai X yang ada di sumbu X ini, yang ada di sekitar 2 ini, dia memiliki nilai Fx teman-teman. Nah, ternyata karena dari kiri mendekati 2 dan dari kanan mendekati 2, nilai Fx-nya juga mendekati 3, dapat kita katakan bahwa nilai fungsi Fx sama dengan X plus 1, itu nilainya mendekati 3 untuk X-nya mendekati 2 dari kiri maupun dari kanan. Maka dapat kita katakan limit X plus 1 untuk X mendekati 2 sama dengan 3. Nah, biar teman-teman tidak bingung, kita lihat definisinya ya. Suatu fungsi dikatakan memiliki limit
di L untuk X mendekati C jika nilai fungsi fx-nya untuk X mendekati C dari kiri dan juga nilai fx untuk X mendekati C dari kanan itu nilainya sama, yaitu L. Coba kita perhatikan grafiknya. Untuk X mendekati C dari kiri, maka grafik fungsinya naik ke atas teman-teman, mendekati L. Sedangkan untuk X mendekati C dari kanan, grafik fungsinya menurun, ya, mendekati L juga. Maka dapat kita katakan bahwa limit fx untuk X mendekati C dari kiri sama dengan limit fx untuk X mendekati C dari kanan, yaitu L. Atau secara matematika dapat kita tulis limit fx untuk X mendekati C sama dengan L. Nah, kita lihat dulu ya diagram berikut atau grafik fungsi berikut, mana yang memiliki limit fungsi atau mana yang bukan. Coba yang A teman-teman. Untuk X mendekati C dari kiri dan kanan, nilai fungsinya ternyata menuju ke satu titik, berarti ini memiliki limit. Yang B, dari kiri fungsinya ke bawah, dari kanan mendekati C fungsinya ke atas, mereka tidak bertemu di satu titik, maka yang B ini fungsinya tidak memiliki limit. Yang C, dari kiri X-nya mendekati C, fungsinya mendekati titik tertentu, dan dari kanan fungsinya juga mendekati titik tertentu, namun titiknya di Y ini tidak sama, maka mereka tidak bertemu di satu titik, tidak bertemu di satu nilai Y, maka dia tidak memiliki limit. Sedangkan yang D, dari kiri maupun dari kanan fungsinya bertemu di satu titik, yaitu di sini, maka dikatakan fungsinya memiliki limit. Nah, lebih jelas lagi kita lihat contoh soalnya ya teman-teman. Selidikilah apakah fungsi berikut ini memiliki nilai limit pada X mendekati 1. Fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x min 1 dengan x anggota bilangan real. Kita lihat penyelesaiannya. Pertama, kita tentukan nilai fx untuk x sama dengan 1, ternyata hasilnya adalah 0/0 atau tidak terdefinisi. Nah, karena tidak terdefinisi, maka kita bisa mencari nilai pendekatannya. Kita buat tabel, kemudian kita letakkan 1 di tengah-tengah, dan kita ambil beberapa nilai X di sekitar 1. Di sekitar 1 ada 0, ada 2. Nah, antara 0 dan 1, dan 1 dan 2 kan banyak sekali bilangan real tadi ya teman-teman. Maka kita bisa pilih. Misalnya ini ya 0,5, 0,9, 0,99, 0,999. Di sebelah kanan kita juga memilih 1,001, 1,01, 1,5, 1,7 gitu ya. Nah, ternyata nilai fx-nya teman-teman setelah kita masukkan x-nya ke dalam fungsi ini ya, nilai fx-nya itu dari 1 sampai 1,999 yang dari kiri. Ini kan mendekati angka 2 ya. Nah, dari sebelah kanan nilai fungsinya turun dari 3 ke 2,001. Ini juga mendekati angka 2. Maka terlihat bahwa untuk X-nya mendekati 1 dari kiri, fungsinya mendekati 2. Sedangkan X-nya dari kanan mendekati 1, maka nilai fungsinya mendekati 2. Jadi, dari kiri dan dari kanan fungsinya mendekati 2. Atau bisa kita katakan limit fx, x mendekati 1 dari kiri sama dengan 2, sama dengan limit fx untuk x mendekati 1 dari kanan. Nah, kita lihat fungsinya secara grafik. Dari kiri mendekati 1 x-nya, ternyata fungsinya naik ke atas teman-teman, mendekati 2. Dan dari kanan X-nya mendekati 1 juga grafiknya turun mendekati 2. Nah, pada saat X sama dengan 1, di sini lubang ya teman-teman. Kenapa? Karena tadi nilai F1-nya itu tidak terdefinisi, makanya di sini lubang. Tapi ternyata nilai lainnya, nilai dari fungsinya untuk X mendekati 1 dari kiri dan dari kanan mendekati angka 2. Maka dapat kita katakan bahwa limit fx atau limit x kuadrat min 1 dibagi x min 1 untuk x mendekati 1 sama dengan 2. Nah, demikian teman-teman contohnya. Bagaimana? Apakah sudah bisa memahami? Nah, untuk berikutnya silahkan teman-teman pelajari lebih lanjut dan mencoba latihan soalnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.